Dan semoga doa-doa kita malam ini diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya sambungkan dengan sebuah kisah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil itu adalah seorang guru yang gurunya Hasyim Asy'ari. Jadi Romo Hasyim Asy'ari pendiri NU itu kan Pak, itu berguru kepada Syekh Khalil. Cuman luar biasanya adalah Syekhona Khalil pun berguru kepada Hasyim Asy'ari. Itu zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu seorang kiai pengen jadi murid, nggak ada ceritanya seorang kiai udah nggak mau jadi murid. Bayangkan coba, Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekhona Khalil. Lah Syekhona Khalil berguru kepada Hasyim Asy'ari. Jadi otomatis sudah beliau juga muridnya, beliau juga gurunya. Subhanallah. Tidak ada yang merasa jadi guru, tidak ada yang merasa jadi murid. Semuanya fastabiqul khairat. Itu zaman dulu Pak. Ya. Jadi kalau sekarang kan enggak, guru ya guru, murid ya murid. Kalau zaman dulu enggak. Itu sampai kalau zaman dulu gurunya bingung ngajarin muridnya. Saking apanya? Saking getolnya seorang murid menimba ilmu kepada gurunya. Subhanallah. Sampai bagaimana Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Sampai diusir Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, kamu nyari guru yang lain aja. Aku udah habis nih, entah ilmu apa lagi yang aku berikan kepadamu. Saking hebatnya Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik. Dikuras semuanya ilmu hadisnya oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau sekarang kan gurunya masih kuat, gurunya masih ngajar, muridnya udah kabur. Makanya anak-anak itu kadang-kadang udah keluar SD udah nggak ngaji lagi. Ya nggak? Tadi saya nanya sama guru saya, Ustaz, mana anak hadir Ustaz? Udah kerja semuanya. Tuh, udah kerja mah selesai. Itu bukan di mana-mana ini. Di murid saya juga gitu Ustaz. Udah kelas 6, udah banyak yang keluar, banyak yang nggak ngaji. Nanti baliknya ngaji lagi bapak-bapaknya, kan gitu. Dan yang paling banyak bapak-bapak ngaji itu yang nganggur. Mohon maaf, yang sibuk mah enggak. Kan gitu, nu tak harti teh kan. Makanya bersyukurlah jadi orang yang kaya raya. Orang yang lontang-lantung tapi enak hidupnya, bahagia kemanapun bisa. Daripada orang yang sibuk kemana-kemeni tapi dia tidak bisa seperti ini. Artinya bagaimana? Ini keuntungan kita di hadapan Allah. Keuntungan kita itu bukan punya uang banyak Bapak-bapak. Keuntungan kita itu bukan punya pekerjaan yang gajinya besar. Tapi keuntungan kita itu di mana kita ditakdirkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di majlis-majlis yang mengingatkan kepada Allah. Untuk apa kita banyak uang tapi tidak mengingat Allah yang memberikan uang? Untuk apa kita punya kerjaan tapi tidak mengingat Allah yang memberikan pekerjaan? Dan bersyukurlah yang punya pekerjaan masih bisa menyisihkan waktunya untuk pengajian. Alhamdulillah. Ini bersyukur kepada Allah. Saya katakan rasa syukur Anda harus lebih besar ketika Anda ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan guru Anda di majlis-majlis ilmu mengaji bersama. Itu rasa syukur Anda. Nanti yang didapatkan di hadapan Allah itu bukan uang Anda. Yang Allah berikan di akhirat itu bukan harta Anda. Harta semua yang ada di alam dunia akan ditinggalkan. Tapi yang diberikan oleh Allah itu apa? Hasil daripada amal soleh Anda. Pahala Anda ngaji. Ini yang diberikan oleh Allah. Nih kamu yang duduk dulu sejam, 2 jam, 3 jam. Diberikan oleh Allah pahalanya. Yang kau baca Quran diberikan pahalanya. Ini yang kau baca sholawat diberikan pahalanya. Ini yang kamu sedekah diberikan pahalanya. Maka kita itu punya ATM. Namanya ATM Gaib. Tahu ATM Gaib? Bukan BCA, bukan Mandiri Pak. ATM Gaib. ATM yang kita tidak tahu isinya berapa. Makanya kalau urusan ibadah nggak usah hitung-hitungan, biar gaib saja. Anda ngaji, Anda baca Al-Quran, Anda duduk di majelis ilmu, Anda dengarkan tausiah, ada sedekah, ada ibadah. Yang penting Anda ibadah saja. Urusan apa kata Allah. Biar nanti Allah yang ngagetkan kita. Nih hasil kamu. Ternyata orang yang kaya itu nanti di akhirat adalah orang yang tidak punya pekerjaan ternyata Pak. Mohon maaf. Ternyata orang yang kaya itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan kecuali duduknya di pengajian terus. Tapi
Tapi awas, garis besarnya adalah jangan hanya Anda duduk di pengajian dan Anda menjadi orang yang tidak mengikuti uswah suri tauladan Nabi Muhammad. Anda duduk di pengajian itu bagus. Anda hadir di pengajian itu bagus. Lihat seorang nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang kekasih Allah, dan nabi itu pekerja keras, Bapak-bapak. Jadi jangan hanya saya katakan tadi Anda salah paham, oh berarti kita ngaji aja gak usah kerja. Bukan itu maksud saya. Tapi bersyukurlah Anda jika Anda ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul seperti ini di masa-masa, di waktu-waktu senggang Anda. Padahal kita sibuk. Ya, besok ada yang kerja ini. Besok ada yang kemana-mana ini, tapi malam ini masih bisa nagen duduk seperti ini. Dan Anda bersyukur atas kekuatan yang diberikan oleh Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah. Allah yang mengumpulkan kita, Allah yang memberi kemampuan kepada kita, Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Dan ingat, tugas Anda bukan hanya duduk seperti ini, tapi Anda harus mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang tidak hanya sujud saja, yang tidak hanya ibadah saja, yang tidak hanya ngaji saja, tapi Nabi itu pekerja keras. Nabi mengembala, Nabi berdagang. Paham atau tidak? Nabi kalau pengen rezeki ya kerja. Nabi kalau pengen duit ya kerja. Tapi pekerjaan Nabi bukan hanya untuk sekedar kejayaan. Nabi kerja bukan hanya untuk kaya, apalagi untuk gaya hidupnya. Tapi Nabi bekerja ingin menjadi orang yang sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Lihat bagaimana. Kita lihat, semoga guru kita Ustadz Yuli diberikan keberkahan oleh Allah. Beliau kerja, beliau ajak orang-orang yang mau antisipasi, yang mau ikut andil, dapat barokahnya manakib ini. Ya, saya nggak tahu entah beliau dari sendirinya atau beliau dari teman-temannya, saya nggak. Yang penting kita tahu ini semuanya pakai duit. Semangka ini pakai duit, Pak. Pisang ini pakai apa? Pakai duit. Kentang ini pakai duit. Ayam ini pakai duit. Kan gitu. Dan tidak ujuk-ujuk datang ini karena kerja beliau. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beliau Nabi kerja untuk apa? Untuk ibadah. Beliau Nabi kerja untuk apa? Untuk agamanya. Lihat bagaimana istri Nabi Muhammad SAW tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah. Beliau kaya raya, beliau saudagar kaya, beliau orang yang mulia, bahkan tidak ada gantinya pada hidup Nabi Muhammad SAW. Tidak terganti di hati Nabi Muhammad. Apa alasannya Nabi tidak bisa menggantikan di hatinya, yaitu wanita yang dikatakan Sayyidatina Khadijah? Kenapa? Karena beliau yang berjuang, baik moral, baik hartanya atau tenaganya, pikirannya, semuanya untuk agamanya Allah dan Rasulnya. Kalau kita kan harta kita untuk senang-senang, betul nggak? Duit kita untuk senang-senang. Tapi Sayyidatina Khadijah, tapi Rasulullah menggunakan seluruh hartanya, kekuatannya, bahkan waktunya untuk dinullah, untuk agama Allah. Nah, kita harus punya seperti itu. Ikut andil apa kita untuk di pengajian yang seperti ini? Dan semoga kita semuanya diberikan rezeki yang barokah. Hanya rezeki yang barokah yang bisa dipakai ibadah. Anu teu barokah mah dipakai ulin. Anu teu barokah mah dipakai naon? Makan. Anu teu barokah mah dipakai hilang we. Rezeki teu barokah mah hilang begitu saja. Umur anu teu barokah sia-sia. Harta anu barokah sia-sia. Duit anu teu barokah sia-sia. Yang dimakan hanya jadi kotoran. Yang ditinggalkan hanya akan jadi rebutan. Nu barokah teh anu dipakai ibadah. Kan kalimatnya adalah ziyadatul khair. Maka ini adalah rezeki yang barokah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya kembali untuk menceritakan tentang Syekh Khalil Bangkalan. Beliau ini pernah ada warga yang warganya itu ada pencuri yang pencurinya keras kakap, penjahat lah, jegernya keras kakap pokoknya nama dia itu polisi nggak nemuin dia, tentara nggak nemuin dia, dan dia hilang begitu saja.
Akhirnya datang warga itu kepada Syekh Khalil Bangkalan. Ya Syekh, Yai, kira-kira di mana penjahat itu ya? Polisinya datang ke Kiai, nanyakan, Pak Kiai mungkin ada isyarah, mungkin Anda tahu di mana kira-kira sembunyi penjahat itu. Lalu Syekh Khalil Bangkalan tidak menjawab pertanyaan warga, tidak menjawab pertanyaan polisi tadi yang menanyakan tentang keberadaan penjahat yang kabur yang sulit untuk ditemukan, dan beliau menyuruh makan para tamunya. Nggak sesuai ayat nama makan itulah. Tak kudu nanya karena itu. Antepkan minum kabur orang pada har ya tuh. Tuang ya tuh jangan kata Syekh Khalil. Ayo makan, Pak. Bingung polisinya, Beb. Bingung polisinya, Pak. Warganya bingung. Ini kumaha Kiai teh? Kita nih nanyakan ke sini, nanyakan di mana kira-kira. Kalau tahu ya tahu, kalau enggak harusnya kayak gitu kan. Ini malah enggak dijawab, enggak iya ya enggak. Malah diajak makan. Setelah itu diajak makan, rucuknya lagi sama Syekh Khalil itu makan itu dibuatnya pedas. Jadi makanan yang ada di situ pedasnya bukan main. Akhirnya polisinya, warganya sakit perut semuanya. Dan salah satu polisi itu kebelet, mohon maaf ya, kebelet untuk buang air besar di tengah jalan. Hanya dia bingung. Ini mau ke masjid nggak ada masjid, pom bensin zaman dulunya sulit. Ya. Aja dia bingung gimana ini mau buang air besar. Akhirnya dia mampir ke sebuah sungai di situ. Duduk di sungai, buang air besar, dan dia melihat sebuah gua. Sebuah gua. Dan di gua itu membuat penasaran bagi polisi tadi. Ternyata itu polisi tadi harus BAB, dia penasaran masuk ke gua tadi. Semakin dalam. Ternyata dia lihat ada orang. Akhirnya polisi dan warga tadi dan beberapa warga tadi bilang, ini siapa kira-kira yang ada di dalam gua? Singkat cerita, ternyata yang ada di gua itu adalah penjahat yang dicari-cari. Itulah isyarat yang dikatakan wali itu kadang-kadang teka harti kurang, tapi ke hati ku hati. Kudu yakin mereka para wali. Paham atau tidak? Aja apa kata polisi tadi? Ternyata Syekh Khalil itu nggak ngasih tahu di mana agar supaya dia tidak kebagian dosa. Ya, itulah menjaganya hati seorang wali. Kalau dia kasih tahu, nih penjahat di sini, dia menjaga hati seperti itu, dia pengen nggak kebagian dosa. Kata beliau apa? Nggak sesuai perlu dibahas, nu kabur mah, ayah nama dahar ya, kan gitu. Ketika dia makan pedas, dia kebelet, akhirnya dia ketemu sendiri, udah selesai sendiri. Itulah para wali. Dan sesungguhnya menceritakan para wali itu rahmat. Menceritakan para kekasih-kekasihnya Allah itu akan turun rahmat Allah. Semoga dengan kita menceritakan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, menceritakan Hasyim Asy'ari, menceritakan Imam Syafi'i, menceritakan Syekh Khalil Bangkalan, semoga kita mendapatkan cipratan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'alna wa iyyakum mustawjibu syafa'ati wa yarju rahmatah. Allahumma bi hurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhil hurmatihi wa ushna ghadan fi zumratihi wastamil في مجيء ونصرته وأهل الناس من سنة وطاعته وأمتنا على حب وجماعته. اللهم ادخلنا مع الجنة فإن أي مدخلها وأنزل ما في قصورها فإن أي منزلها وارحمنا يمشي عليك وترحمها. اللهم ارزقنا الزنا في كل سنة ولا تجعل غافلا عنه ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا حدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين في شر المعتدين والظالمين يا إله العليم يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارسلنا إذا صحاب القبر وصلنا على ونزل الدور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشين والبلاء السين القضاء راض وتحت لواء سيدنا محمد يوم القيامة السائلين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن